Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Maila Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu mengejutkan, sesuatu yang akan segera terungkap. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Nine of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Eight of Acorns. Kartu ketiga, di sini kita punya The Hermit. Kartu keempat, di sini ada Four of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Three of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Emperor. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Strength. Oke, Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, mengejutkan, sesuatu yang akan segera terungkap. Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Strength. Nah, ini menggambarkan akan adanya kembali kenyamanan. Akan adanya situasi dan keadaan yang jauh lebih baik, di mana kamu akan mampu lagi menemukan hal-hal hebat, ide-ide terbaik, gagasan-gagasan yang tepat untuk meningkatkan dan memajukan kegiatan-kegiatanmu dan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan untuk hidupmu kembali. Setelah ada kebohongan, ada penipuan, ada pemanfaatan yang baru-baru ini terungkap dan terbongkar kebenarannya. Jadi, mereka yang melakukan manipulasi, yang melakukan kebohongan, yang menjadi energi negatif, mereka-mereka yang toksik, akhirnya terkuak dan terungkap kebenarannya karena merekalah beberapa penyebab kemunduran bahkan kehancuran pada kegiatan-kegiatanmu terjadi. Dan bukan hanya sampai di situ. Kerugian bukan saja dirasakan oleh kamu, tetapi untuk orang-orang lainnya, lingkungan-lingkungan yang lainnya. Yang justru mereka nggak pernah melakukan apa-apa, justru mereka mendapat imbasnya. Jadi setelah kebohongan ini terbongkar, setelah kebenaran ini terungkap, akhirnya mereka merasa malu, merasa nggak memiliki muka, dan pergi, menghilang, membawa kabur hal-hal baik, hal-hal penting yang mungkin ada di dalam kegiatan. Tetapi tidak masalah. Hal-hal yang pergi dan hal-hal yang hilang ini akan bisa dicari kembali, akan bisa didapatkan kembali. Tetapi kepercayaan tentunya akan sulit dikembalikan. Dan mereka akhirnya menghilang. Oke? Dan yang tertinggal hanyalah orang-orang yang positif. Hanyalah lingkungan-lingkungan yang baik. Dan dengan begitu kamu kembali mampu menata, memperbaiki apa yang telah rusak. Sehingga ada kemajuan kembali dari kegiatan-kegiatanmu untuk dirimu dan untuk yang lainnya juga. Ya, makanya di sini juga tergambar ada endurance. Ada ketahanan, ada ketangguhan di dalam dirimu akhir-akhir ini. Kenapa? Karena kamu telah lewati begitu banyak permasalahan. Begitu banyak kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh orang-orang yang toksik. Sehingga kegagalan, kemunduran adalah hal yang lumrah dan hal yang biasa telah kamu dapatkan.
Tetapi dengan pengalaman tersebut, kamu akan mampu menjadi versi terbaikmu dan mengarahkan kembali kehidupanmu ke arah yang lebih maju lagi. Inilah yang mungkin membuat kamu semakin dihargai, semakin dipandang dan disegani oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke? Nah, di dalam hubungan-hubungan yang kamu jalani juga saat ini juga begitu. Bahwa ada kebenaran dan kebohongan yang terungkap. Bahwa ada beberapa orang yang selalu mengadu domba. Selalu bercerita lain. Di depan orangnya lain, di belakang orangnya lain. Yang selalu mengarang kebohongan. Menceritain keburukan-keburukan seseorang. Dan akhirnya baru-baru ini, apa yang mereka lakukan terbongkar dan terkuak. Justru yang mereka katakan nggak ada kebenarannya. Nggak ada relevansinya. Dan terbukti apa yang mereka katakan hanyalah sebuah kebohongan. Dan akhirnya mereka malu, merasa segan, merasa nggak punya muka dan juga menghilang. Jadi hubunganmu antara kamu dan sahabat, rekan, hubungan kerjasama, hubungan kegiatan, itu kembali menjadi harmonis. Karena mereka yang toksik sudah nggak ada lagi. Makanya di sini tergambar kenyamanan tadi ya. Akan ada kenyamanan kembali yang kamu rasakan maupun lingkungan rasakan terhadap dirimu. Oke? Nah, untuk beberapa dari kamu akan ada sebuah kebenaran yang terungkap bahwa pasanganmu mengkhianatimu. Bahwa pasanganmu menghadirkan orang ketiga. Jadi selama ini dia berbohong, mencari alasan, nggak bisa ketemu kamu. Ternyata dia bertemu orang lain. Dan akhirnya ini semua terbongkar dan terungkap. Tetapi kamu rela dan ikhlas. Kenapa? Karena kamu sudah tahu. Hanya sampai di situ, hanya sebatas itu perasaannya terhadap kamu. Dia hanya ingin bersenang-senang. Dia hanya ingin enaknya saja. Di saat kamu jaya, dia nempel. Di saat kamu jatuh tersungkur, dia justru pergi. Tetapi hal inilah yang membuat kamu semakin termotivasi, semakin berkeinginan untuk memajukan kehidupanmu kembali. Karena apa? Karena kamu yakin. Di depan perjalananmu nanti, setelah kamu kembali berhasil, kembali sukses, kembali bisa mempesona lawan jenis yang ada di sekitarmu, di saat itulah kamu akan dapatkan seseorang yang jauh lebih baik daripada dia saat ini. Oke? Jadi itulah beberapa kebenaran yang terungkap. Meskipun sulit, meskipun pahit, tetapi itulah kebenarannya. Dan akhirnya kebenaran inilah yang membawa kehidupanmu beberapa langkah lebih baik lagi daripada sebelumnya. Yang membuat kamu lebih nyaman, lebih tenang menjalani hari-harimu kembali. Dan selalu bisa memberi dampak baik, manfaat baik untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Begitu juga sebaliknya. Sehingga hal inilah ya yang akan menjadi sebuah kerjasama, menjadi sebuah hubungan yang positif untuk sama-sama maju dan berkembang. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, benar kan? Jadi ini adalah kepercayaan diri, optimisme, dan rasa puas serta rasa lega. Karena apa? Karena kebusukan, kebohongan, manipulasi sudah terbongkar, sudah terungkap. Orang-orangnya sudah ketahuan itu orangnya. Dan akhirnya mereka pergi dengan sendirinya. Dan dengan begitu lingkunganmu saat ini benar-benar nyaman, benar-benar positif. Dan ditambah ada kemajuan dari kegiatan, ada peningkatan secara finansial, pemasukan kembali lancar, dan ditambah hubungan-hubunganmu, ya, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan kerjasama, hubungan kamu dan keluarga menjadi semakin harmonis, menjadi semakin nyaman. Sehingga hal inilah yang membuat kamu semakin bersemangat dan semakin percaya diri untuk mengambil dan meraih kembali hal-hal yang telah hancur. Apa-apa yang hilang dan pergi dari dalam kehidupanmu dulunya. Dan kamu akan benar-benar bisa raih kembali kesuksesan dan kebahagiaan untuk hidupmu kembali. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua.
Di sini kita punya Eight of Acorns. Nah, jadi sudah tidak ada lagi ya pemikiran yang negatif, ya, orang-orang yang negatif, ya. Orang-orang yang selalu mengadu domba, selalu memanfaatkan, sudah jauh dari dalam kehidupanmu. Sehingga kamu sudah tidak terjebak lagi di dalam situasi-situasi sulit. Sudah tidak terjebak lagi di dalam keadaan-keadaan yang mungkin selalu menyudutkanmu pada waktu itu. Sehingga hal inilah yang mampu membuat energimu, ya, menjadi semakin positif, menjadi semakin baik dan semakin bersemangat. Dan energi yang positif ini tentu bisa kamu transfer untuk orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitarmu. Sehingga akan ada sinergi yang baik, akan ada kerjasama yang kompak. Akan ada hal-hal baik dan dampak positif yang saling bisa dibagikan. Sehingga hal inilah yang akan membuat kembali kemajuan yang sangat signifikan pada kegiatan-kegiatanmu. Dan di sini ada result, ada hasil yang baik, ya, yang nantinya akan segera kamu dapatkan. Karena apa? Karena di depan matamu sudah kelihatan nih, ya, pekerjaan semakin maju, kepercayaan dari bos, dari majikan semakin tumbuh, bisnis, usaha, dagangan semakin berkembang. Karena lingkungannya benar-benar sehat, circle-nya positif. Nah, jadi akan ada hasil yang baik, hasil yang mengejutkan, ya, dari apa yang kamu jalani saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Hermit. Nah, jadi ini adalah dirimu yang sesungguhnya kamu temukan kembali. Jati diri yang mungkin selama ini hilang, tertutup ya oleh energi negatif, oleh awan hitam begitu ya. Oleh perbuatan-perbuatan buruk, akhirnya kamu temukan kembali. Bahkan kamu telah mampu menemukan dirimu yang terbaik. Jadi kamu sangat mengetahui nih, ya, apa bidangmu, sampai di mana kemampuanmu, bagaimana caramu agar bisa berdampak baik, membawa energi positif untuk siapapun. Nah, jadi hal-hal ini yang akhirnya kamu temukan kembali. Sehingga kamu mampu menjadi dirimu yang sesungguhnya, menunjukkan kualitas terbaikmu, dan selalu menampilkan dirimu apa adanya, tanpa dibuat-buat, tanpa drama, ya, nggak neko-neko, ya. Jadi hal inilah yang akan terus membawa orang, lingkungan itu merasa nyaman terhadap dirimu. Begitu juga sebaliknya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Four of Shells. Nah, jadi ini adalah penemuan jati diri, ya. Jadi kamu di saat dulunya situasinya nggak nyaman, banyak kebohongan, banyak manipulasi, kamu cari cara nih. Kok bagaimana situasi ini kok selalu terjadi di dalam kehidupanmu, dan bagaimana situasi ini harus bisa kamu lewati, sehingga kamu menemukan soul searching. Kamu temukan dirimu yang sebetulnya. Kamu temukan pemikiran-pemikiran yang positif, cara-cara terbaik. Sehingga dengan cara yang terbaik ini, akhirnya kamu mampu bongkar kebusukan, ungkap kebenaran, ya, ungkap kebohongan yang selama ini terjadi. Dan akhirnya dengan itu terungkap, ya, yang mereka-mereka yang toksik itu pergi dengan sendirinya. Malu, nggak punya muka. Dan akhirnya situasinya berubah menjadi lebih nyaman. Lingkungannya berubah menjadi lebih sehat dan positif. Ya. Dan setelah kamu mengevaluasi, ya, mengkaji lagi, mempelajari lagi bagaimana caranya agar bisa kembali maju dan berkembang kegiatannya. Nah, dengan begitu kamu temukan lagi solusinya, strateginya, langkah-langkah yang paling tepat untuk membawa kemajuan itu benar-benar hadir pada kegiatanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Three of Shells. Nah, jadi akan ada kebahagiaan, akan ada rasa senang, rasa nyaman, rasa happy, ya, yang kamu rasakan maupun orang-orang sekitarmu rasakan.
Jadi dengan rasa bahagia, dengan rasa senang ini, maka apapun akan mampu kalian lakukan sebaik mungkin. Dan dengan kita melakukan yang terbaik, maka majulah, berkembanglah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk bersama-sama. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Emperor. Nah, jadi ini adalah logika ya yang kembali bermain, di mana kamu mulai mampu fokus, intens di dalam terus mengembangkan imajinasimu, menemukan ide gagasan terbaik, serta ada kestabilan di dalam dirimu, ada stability. Ya, kamu nggak mudah goyah, nggak mudah putus asa, nggak mudah kecewa lagi oleh situasi-situasi yang mungkin buruk. Karena apa? Karena kamu sudah lewati begitu banyak badai, begitu banyak permasalahan. Masa hanya karena gerimis kecil, rintik hujan kamu terganggu? Kan nggak mungkin. Nah, jadi dengan kestabilan diri inilah akhirnya kamu terus bisa benar-benar melangkah maju, melangkah berkembang. Dan kembali mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan untuk hidupmu lagi. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Scorpio sahabatku. Dan semoga temanku Scorpio benar-benar akan mampu membuat hal-hal buruk menjadi baik, merubah keadaan sulit menjadi keadaan yang lebih menguntungkan dirimu. Sehingga ya, setelah kamu ungkap kebenaran, kamu bongkar kebohongan-kebohongan, dan akhirnya keadaan di dalam kehidupanmu menjadi lebih nyaman. Dan kenyamanan inilah yang akan membuat kamu mampu meraih mimpimu, mendapatkan kembali hal-hal yang hilang, dan mencapai sebuah kesuksesan dan kejayaan kembali di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.